Pasti Nabi makannya begitu. Nabi safarnya bagaimana? Maka mereka mengatakan, kita buntutin aja Abdullah bin Umar atau kita bareng sama dia. Seperti apa Rasulullah safar? Pasti begitu. Begitu juga sholatnya dan lain-lain. Abdullah bin Umar, beliau disebut juga dengan Abadillah al-Arba'ah, salah satu Abdullah yang 4. Jadi Abdullah ini banyak. Abdullah yang muda-muda itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian Abdullah bin Amr. Nah, ini disebut 4 Abdullah yang menjadi bintang di zaman sahabat Nabi yang masih muda, ya. Ada Abdullah bin Mas'ud, itu nggak masuk, itu guru-gurunya Abdullah yang 4 ini. Abdullah bin Umar ini, teman-teman yang melakukan Allah, memberikan hadis ribuan, jadi termasuk sahabat yang sangat penting, dan beliau pernah berbeda dengan anaknya, namanya Bilal. Jadi beliau punya anak namanya Bilal bin Abdullah. Perbedaannya apa? Bilal ini pengikut Sayyidatuna Aisyah, sedangkan Sayyidina Ibnu Umar, beliau punya pemahaman sendiri. Apa itu? Sayyidina Ibnu Umar dapat hadis, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan sholat di masjid. Lalu Bilal ibn Abdullah mendapat ilmu dari Aisyah bahwa masjid sudah sempit. Maka sekarang, dulu tidak ada tirai, teman-teman semua. Tirai pembatas laki perempuan itu ada belakangan setelah umat Islam jadi orang kaya. Dulu tidak ada. Dan itu baru belakangan ini, ya akhir abad 20 sampai sekarang inilah. Kenapa? Karena dulu orang pakai sarung lebih dari mata kaki pun itu sombong. Apalagi buang-buang kain untuk pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan. Karena tidak ada pembatas, laki-laki tambah banyak, masjid tambah sesak, maka Aisyah mengajarkan sebaiknya perempuan sholatnya di rumah. Didengar itu oleh Bilal, lalu Bilal mendengar ayahnya berbeda, terjadi perdebatan antara mereka. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku mendengar Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan ke masjid. Maka secara harfiah diambil oleh beliau bahwa berarti nggak boleh larang perempuan ke masjid. Harus kita biarin aja, gitu ya. Sedangkan Bilal yang mazhabnya mengikuti mazhab Aisyah, nggak boleh wahai ayahanda, sekarang zaman sudah berubah. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah bersabda, saya sudah baca nama Rasul, ente kok masih nyebut pendapat lain, kira-kira begitu. Akhirnya terjadi perdebatan panjang antara beliau, dan dikabarkan lama beliau tidak menyapa, bahkan ada riwayat yang berlebihan mengatakan Abdullah bin Umar tidak menyapa anaknya sampai meninggal. Tapi itu berlebihan, ya. Ini disebut dengan mazhab lafzi dan ma'nawi. Jadi Sayyidina Ibnu Umar mengambil mazhab lafzi. Jadi beliau ketika dapat hadis secara lafaz harfiah diartikan dan diterapkan. Sedangkan Aisyah itu maknawi. Jadi teman-teman, manakah yang lebih mendekati sunnah? Ya Ibnu Umar. Tapi sekarang orang yang mengaku ikut sunnah melarang perempuan ke masjid pakai hadis yang tidak sahih, cuma hasan, yaitu riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud yang menyebutkan sebaik-baik sholat perempuan di rumah. Kalau di rumah ada kamar, dalam kamar ada ruangan, dalam ruangan. Itu hadis Abu Daud dan bertentangan dengan hadis Bukhari. Jika kita adu, dia bisa menjadi syaz. Ya, bahkan bisa menjadi mungkar, tapi paling tinggi syaz. Syaz itu riwayat orang yang kuat menyalahi orang yang lebih kuat. Gitu, ya. Tapi kita tidak akan menyebutnya syaz. Kita hanya mengatakan bahwa ini berbeda kondisi. Di kondisi tertentu jangan larang perempuan ke masjid. Tapi dalam kondisi yang biasa atau seorang perempuan ngurusin anaknya segala macam, maka sebaiknya dia sholat di rumah. Jadi hadis itu bisa dijamah, tidak mesti dibenturkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam terhadap hadis. Ya, beda dikit, kemudian diambil satu, diambil yang berbeda dan menganggap itulah satu-satu sunnah. Padahal sunnah itu fikihnya berbeda-beda. Maka teman-teman yang melakukan Allah, hadis ini bisa mengajarkan kita bahwa al-Islam kal bunyan. Jadi Islam itu seperti suatu mabna, suatu bangunan yang tangguh, pondasi dan tiang-tiangnya terdiri dari syahadat,
kemudian sholat, mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, haji, dan saum Ramadan. Uniknya di hadis ini, saum Ramadannya ditaruh di belakang, ya. Tapi ini bukan dari Ibnu Umar, ini dari murid-murid Ibnu Umar. Jadi tartib ini tidak masalah. Tartib 1, 2, 3 itu bersumber dari hafalan perawi. Itu hadis yang ketiga. Kita lanjut aja biar dapat istifadahnya lebih banyak. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini hadis sangat penting sekali mengenai penciptaan, ruh, dan takdir. Ya. Ini yang lagi galau masalah takdir jodohnya kejawab di sini. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, Ibnu Mas'ud ini wafat tahun 33 di masa Utsman. Beliau berbeda paham dengan Utsman mengenai pengumpulan mushaf dan merapikan mushaf. Jadi antara Ibnu Mas'ud dan Utsman itu terjadi sedikit kesenjangan, tapi sebenarnya sudah diademkan. Jadi Ibnu Mas'ud ini punya mushaf sendiri dan susunannya berbeda dengan susunan yang ada pada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi Utsman bin Affan dapat laporan dari sahabat Hudzaifah al-Yamani bahwa murid-murid Ibnu Mas'ud itu berbeda dengan murid-murid Abu Musa al-Asy'ari di Irak. Jadi di satu masjid itu sudah beda bacaan. Akhirnya terjadi kekacauan, dilaporkan ke Utsman. Utsman kemudian disarankan untuk menulis satu mushaf, bukan satu mushaf ya, satu model dalam beberapa salinan, sehingga sekarang disebutlah itu mushaf Utsmani. Kita tidak mendengar istilah mushaf Ibnu Mas'ud, itu nggak ada. Karena mushaf Ibnu Mas'ud sudah tenggelam dengan wafatnya beliau. Dan beliau merestui itu. Ya. Ada mushaf Ali, ada mushaf sahabat-sahabat Ibnu Abbas, ada Ikrimah murid Ibnu Abbas, tapi kemudian itu sudah dirapikan sebelumnya dengan mushaf Utsmani, mushaf Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Tidak diperintahkan Rasulullah, tapi beliau buat. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak akan mengikuti bacaannya Utsman, karena Utsman timnya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu masih anak-anak main layang-layang. Saya sudah hafal 70-an surat, kata Ibnu Mas'ud. Nah, ini disebut dengan bukan sombong, tapi Ibnu Mas'ud mempunyai sanad yang pendek kepada Nabi. Kenapa dia harus pakai sanad yang panjang? Kalau dia pakai mushaf yang Utsman, maka dia sama dengan belajar ke Zaid, Zaid dari Utsman, Utsman dari Nabi, atau Zaid dari Nabi, gitu ya. Beliau mengatakan, talaqaitu min fai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surah. Aku langsung mengambil dari Nabi 70-an surat Al-Qur'an. Nah, ini sangat mulia. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi bagi orientalis, kisah ini kemudian digoreng oleh mereka dan dijadikan alasan bahwa Al-Qur'an sekarang tidak utuh karena menghilangkan mushaf Ibnu Mas'ud. Baik, ini saya tidak mau perpanjang karena kalau antum mengetahui orientalis masuk S2 di kampus Al-Qur'an ya. Baik. Apa kata beliau? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Haddatsana, bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau as-sadiq, orang yang jujur, yang dianggap jujur, yang dianggap benar, wal masduq, yang dibenarkan ya. Yang benar dan yang dibenarkan, yang jujur dan dianggap jujur. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini dua kata ini adalah nama Nabi. Nabi adalah Shadiq, Nabi adalah Masduq. Jadi antum kalau ngasih nama anak Shadiq sebagai ganti dari nama Muhammad, itu boleh. Itu nama Nabi. Nama Nabi lebih dari 200 yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli, bahkan ulama lain menulis lebih dari 600, 700 ya. Wallahu ta'ala alam, termasuk isu Mustafa, Mahmud, dan lain-lain. Baik. Apa kata Nabi SAW? Cerita Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang kamu, yujma'u khalquhu, dikumpulkan awal penciptaannya, fi batni ummihi, di situ ada ketinggalan ya, fi batni ummihi, yang di
di-share di tampilan antum, tapi tidak masalah. Fi batni ummihi arba'ina yauman. Di perut ibunya, di rahim ibunya 40 hari nutfatan. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, lalu berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu lanjutan dari air nutfah, air mani. Jadi 'alaqah itu mirip-mirip seperti 'alaqah secara harfiah sesuatu yang gantung. Pernah lihat lintah? Lintah itu kayak darah beku yang gantung di badan. Nah, maka disebut 'alaqah. Jadi kalau summa yakunu 'alaqatan, lalu nutfah itu mirip-mirip seperti lintah gitu yang bergantungan. Ini jarang terjemahan seperti ini, teman-teman. Kita supaya gampang kita terjemahkan dengan harfiah begini. Kalau dalam bahasa terjemahan biasa disebut darah beku. Oke. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Lalu berubah menjadi mudghah. Mudghah itu dari kata idgha, sesuatu yang hancur atau bercampur-campur, lebur gitu ya. Kayak daging kita gigit dengan beberapa gigit, lalu kita keluarkan apa jadinya, itu disebut mudghah. Kira-kira seperti itu arti mudghah ya. Ini ada beberapa riwayat yang secara zahir terlihat kontradiktif, tapi sebenarnya dia tidak kontradiktif. Sama-sama riwayat Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim disebutkan hadis ini juga, tapi ada hadis lain bahwa semua itu terjadi dalam 40 hari. Setelah 40 hari terjadi peniupan. Tapi kalau di hadis ini kesannya 40 kali 3. Nah, inilah perdebatan ulama nanti mengenai kapan ruh ditiupkan. Baik. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Lalu ditiupkan kepadanya malaikat. Tsumma yursalu, lalu dikirim kepadanya malaikat. Ini boleh disebut malaikat ruh ya, atau malaikat nafikh. Malaikat yang meniupkan ruh. Jadi teman-teman, kita ini dulu sangat dimuliakan oleh Allah SWT untuk persatuan atau pengiriman kita ke alam dunia ini dari alam ruh, lalu kita dikeluarkan ke alam janin, itu prosesnya dikirim dengan malaikat mulia, lalu malaikat mulia tersebut yanfukhu fihi ruh, meniupkan, menyambungkan tiupan itu ke dalam janin. Kalau Nabi Adam langsung Allah meniupkan, sedangkan kita diwasilahkan lewat malaikat. Jadi tiupannya Allah dibungkus oleh malaikat, dibawa ke janin kita. Maka teman-teman dimuliakan Allah, kita sangat dimuliakan tadinya, jangan sampai ketika ruh ini berpindah ke alam barzakh, kemudian tidak ada kemuliaan itu kembali. Wa yu'maru bi arba, lalu diperintahkan dengan 4 hal, 4 kalimat. Nah, maksudnya adalah yu'mar di situ artinya ditetapkan kepadanya 4 ketentuan. Pertama, ditetapkan rezekinya, lalu kedua ajalnya, ketiga perbuatannya. Dan yang keempat, syaqiyun au sa'id. Dia ditetapkan nanti jadi orang ahli neraka atau ahli surga. Titik di situ ya. Teman-teman semua yang galau masalah rezeki, jodoh itu bagian dari rezeki. Kata Sayyidina Ali, rezeki ada yang dijemput, ada yang kita didatangi oleh rezeki. Jadi bagi teman-teman yang ada masalah di bidang itu, ya bangun silaturahmi. Ya siapa tahu kemudian ketika kita bangun silaturahmi, kita menjemput rezeki itu. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan itu sama. Ya. Sayyidatuna Khadijah pernah melamar Nabi Muhammad SAW. Apakah itu tercela? Tidak. Jadi seorang perempuan jika menginginkan seorang laki-laki yang soleh, yang ideal, itu tidaklah tercela. Itu fair dan sangat boleh. Ya. Begitu juga laki-laki tentu ketika datang melamar seorang perempuan itu lebih fair lagi, lebih keren lagi. Baik. Lalu dijelaskan makna hadis yang terakhir, ahli surga atau neraka. Apa penjelasannya? Nabi bersabda,
dengan sumpah. Fawallahi. Nah, teman-teman, sumpah itu dalam bahasa Arab menggunakan beberapa media huruf. Di antaranya wallahi. Biasanya waw itu kan tidak berpengaruh kepada kata setelahnya. Tapi waw sumpah itu berubah menjadi wallahi. Billahi, kata ba juga bisa menjadi media. Begitu juga tallah, dan itu tidak banyak. Jadi yang banyak adalah wallahi dan billah. Ya. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang kamu, ini kita, Nabi lagi bicara tentang kita. Sesungguhnya teman-teman ini, saya juga termasuk, la ya'malu, la di situ, la sungguh-sungguh, taukid. Sungguh akan beramal dengan amal ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga antara dia dan surga hanya satu zira. Satu zira ya antara jari kita dan sikut kita. Saking dekatnya. Tetapi yasbiqu alaihil kitab, ketentuan azali telah berlaku bahwa orang ini ternyata lain di zahirnya, lain di mulutnya, lain di hatinya. Zahirnya beribadah, batinnya syirik. Zahirnya beribadah, batinnya riya. Zahirnya membuat harakah, batinnya mempunyai syahwat politik yang kuat, ingin menguasai yang lebih. Ini Allah sedang menyindir di situ lewat lisan Rasulullah SAW. Ada orang zahirnya dia beramal-amal ahli jannah, tapi ketika sedetik atau sesaat sebelum dia wafat, fayamalu bi'amali ahli nar, lalu dia beramal, berbuat seperti ahli neraka, fayadkhuluha, maka dimasukinya. Maksudnya sederhana teman-teman, masih ingat kisah seorang laki-laki pejuang di zaman Nabi, semua orang mengatakan, ya Rasulullah, jadi Nabi itu sejenak pernah terloncat dari lidahnya, huwa finnar, orang ini bakal masuk neraka. Maka sahabat-sahabat yang lain penasaran, diceklah perjuangan orang ini. Ternyata orang ini betul-betul sangat semangat dalam berjuang. Sangat bersemangat dalam berjuang. Maka sahabat yang jadi mata-mata ini kemudian pulang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, ke base camp-nya Nabi ya, orang ini betul-betul canggih dalam berjuang. Betul-betul mujahid fisabilillah. Apa kata Nabi? Finnar. Enggak, dia finnar. Sehingga kemudian yang terakhir, baru orang ini kaget. Sahabat Rasulullah yang tadi disebut finnar, ternyata dia terluka dan tidak tahan ketika sakitnya mendera badannya, dia bunuh diri. Baru sahabat Nabi SAW yang menyaksikan itu, bertambah yakin kepada Nabi, bahwa Nabi kadang-kadang diberi penglihatan melihat masa depan. Semoga masa depan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhir hadis itu kebalikannya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah bi ahli nar. Kamu di antara kamu ada yang beramal seperti ahli neraka, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira. Antara dia dan neraka cuma satu dhira. Fayasbiqu alal kitab, lalu ternyata ketentuan azali, ketakdir telah berlaku, telah ditulis. Dia ternyata di hatinya ingin menjadi orang yang benar, ingin menjadi orang yang soleh. Maka beberapa saat sebelum wafatnya dia akan mencari kebenaran, fayamalu bi'amalil jannah. Dan dia akan beramal dengan amal ahli surga, fayadkhuluha. Lalu dia diizinkan Allah masuk surga. Maka teman-teman masih ingat kisah orang yang membunuh 100 orang, dan yang nomor 100-nya adalah ulama yang dibunuh, tapi ulama-ulama yang syaitan, ulama yang suka menghujat. Ulama yang suka meremehkan orang-orang yang bermaksiat dan tidak memberi kesempatan mereka untuk tobat. Ulama-ulama yang mengajarkan benci kepada umat, tidak menyayangi para pendosa dan lain-lainnya. Maka dia bunuh ulama itu lengkap 100. Tapi ternyata dia bertemu ulama waliullah yang hatinya lembut, membukakan pintu tobat kepadanya dan mengatakan, siapa yang melarangmu bertobat? Dan orang itu bertobat, masuk surga. Belum sempat beramal, baru di perjalanan masuk surga. Inilah maksud hadis ini. Jadi bukan berarti kita udah susah-susah beramal terus masuk neraka. Nggak begitu, teman-teman semua. Baik, jadi
dua hadis ini semoga menjadi pegangan bagi kita bahwa masing-masing kita sudah ditetapkan bagaimana di alam azali. Jadi Allah itu sebelum kita nanti meninggal sudah tahu cara kita meninggal. Karena itu belum terjadi, teman-teman, Allah itu biasanya mengilhami seseorang, lalu dia berdoa. Maka berdoalah semoga husnul khatimah, semoga itu pertanda bahwa Allah menetapkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin.